Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada kita semua, sehingga Anda bisa dapat hadir pada perkuliahan PPG kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari materi peran guru profesional di era Merdeka Belajar. Nah, Anda semuanya, Ibu ingin bertanya terkait ini ada sebuah gambar. Di gambar ini ada seorang guru dengan beberapa orang muridnya. Muridnya adalah hewan. Hewan apa aja, Anda? Suci? Gajah, Ya. kelinci, Ada apa lagi? Monyet, ya. kura-kura, Iya. Iya, Urina? Kura-kura? Jerapah? Ada? Satu lagi ini siapa? Ini yang kecil. Kura-kura. Iya. Beragam jenis binatang. Nah, seorang guru ini ingin mengajarkan cara memanjat pohon. Ini pohonnya misalnya ya, kan ada di hutan. Mengajarkan tujuan pembelajaran berarti siswanya bisa memanjat pohon. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ya, dari Atik dulu. Silakan Atik. Apa yang terjadi kira-kira Atik? Dari gambar tersebut, kemungkinan yang bisa memanjat pohon tentu si monyet. Iya, kalau kita lihat ya, binatang yang paling pintar dalam memanjat pohon adalah monyet. Sepertinya yang juara satu adalah monyet. Nah, yang paling terakhir siapa kira-kira? Bapak Ibu ada yang tahu? Kura-kura, ya, benar sekali Bu Siti Aisyah. Jadi kura-kura kita tahu dalam perlombaan kura-kura itu biasanya paling lambat. Nah, ternyata kalau kita masukkan ke dalam dunia kehidupan pendidikan kita, dalam mengajar peserta didik, siswa kita itu memiliki variasi atau beragam ya, Anda semuanya. Jadi kita tidak bisa samakan semuanya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari video, bukan video ya, gambar kita ini, simpulkan satu kalimat saja. Boleh beberapa kalimat ya, Suci. Setiap peserta didik itu memiliki cara belajar atau kemampuan atau kelebihan masing-masing. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya, Siti. Siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Iya, betul. Tambahan? Nah, yang satu lagi, Bu Rina? Berbeda artinya ya. Mungkin cara belajarnya juga berbeda. Nah, betul sekali. Jadi kita harus sadari itu dulu kalau kita mau menjadi seorang guru profesional. Jadi di sini adalah peran kita sebagai seorang guru profesional di era Merdeka Belajar. Nah, profesi seorang guru yang akan Ananda di lapangan nanti itu akan menghadapi bermacam-macam dan beragam-ragam peserta didiknya. Jadi kita tidak bisa samakan kepada peserta didik perlakuannya. Jadi itulah yang menjadi permasalahan kita saat ini. Jadi sebelum ini kita sudah masuk ke materi bagaimana peran guru profesional di era Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terkait pengalaman Ananda semuanya di bangku sekolah, baik itu sekolah dasar, SMP maupun SMA ya. Apa saja yang berkesan? Mungkin ada salah satu yang berkesan dalam proses pembelajarannya. Silakan diutarakan ya, masing-masing harus ada mengutarakan apa yang paling berkesan, baik itu pada saat proses pembelajaran di SD, SMP, dan SMA. Kenapa itu sampai berkesan?
Jadi sampai ingat sampai sekarang gitu ya. Oke, siapa yang mau duluan menjelaskan kesan yang didapat waktu SD? Kita kan pernah ya temunya waktu SD guru saya, guru bahasa Indonesia misalnya. Saya kalau ingat sampai sekarang guru bahasa Indonesia itu mengajarnya dengan hati, jadi sampai sekarang masih teringat. Nah, ada yang mau menyampaikan perasaannya, kesannya selama proses pembelajaran? Silakan. Ada Suci? Waktu SD, SMP, atau SMA mungkin? Coba diingat-ingat lagi, masih ingat nggak sama gurunya? Mungkin salah satunya waktu belajar matematika di SMP. Nah, itu waktu belajar tentang keliling lingkaran. Iya, Itu waktu itu guru mengajak untuk menemukan rumus keliling lingkaran dengan praktek menggunakan sebuah jeruk. Jeruk. Bukan keliling lingkaran ya, apa namanya, bola. Dengan media jeruk. Insya Allah. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya. Sampai sekarang makanya memilih prodi matematik berarti ya alasannya itu. Kesan senang jadinya belajar. Iya, bagus sekali. Itu sampai kesan. Oke, ada yang lain? Satu lagi? Iya, oke, silakan. Sewaktu SMA sih ada membuat kapai dari ubi waktu kimia. Jadi kita itu memang dipersiapkan masing-masing kelompok itu ada yang membawa ubi dari rumah, bawa kompor, bawa aragi. Jadi karena praktek langsung mulai dari mengupas ubi, kemudian merebus, dan setelah itu dibiarkan ubi tersebut ditunggu sampai betul-betul dia menjadi kapai gitu. Iya. Itu yang paling masih berkesan sampai sekarang. Berarti itu tingkat SMA. Itu sih tingkat SMP. SMP, luar biasa sekali ya. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulannya dari dua cerita teman-teman kita tadi, berarti guru sudah menggunakan kontekstual ya dan project ya, semacam project. Jadi membuat siswanya mengalami sendiri proses pembelajarannya. Jadi itu yang membuat siswa membangun sendiri pengetahuannya dan membuat pembelajarannya menjadi bermakna, mendalam, joyful juga mungkin ya, seru ya. Suci waktu SMP mungkin seru ya, pakai jeruk, kemudian Atik juga seru sekali sepertinya proyeknya. Nah, itu pembelajaran yang patut kita contoh sebagai seorang guru. Bagaimana kita menjadi guru yang profesional di era Merdeka Belajar ini dengan pembelajaran mendalam, bermakna, dan joyful tadi. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya kita akan masuk ke masalah lagi ya, tantangan dan masalah. Nah, coba sekarang ingat-ingat sewaktu kita dalam pembelajaran baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA, apa permasalahan dan tantangan yang kita hadapi saat kita belajar? Kira-kira apa yang menjadi masalah saya dalam pembelajaran ini misalnya? Coba diingat-ingat lagi. Permasalahan kita dalam proses pembelajaran itu apa ya? Misalnya ada satu pembelajaran mungkin yang kurang kita sukai atau bermasalah. Nah, kalau yang tadi itu yang kita sukai ya, sekarang kebalikannya. Oke, silahkan kalau ada yang mau mengutarakan. Ayo, Bu Siti, silahkan. Ya, dalam pembelajaran IPS ketika di SD, artinya guru ini sering hanya ceramah saja, sehingga kami tidak memahami apalagi tentang cerita-cerita pahlawan walaupun ceramah, kami tidak bisa memahami apa sih yang diceritakan oleh guru tersebut. Iya, sejarah ya IPS. Sehingga kami sering tidak serius untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh. Banyak yang ngantuk bahkan ya. Yang merasa bosan dengan pembelajaran itu. Pengalaman semuanya sebenarnya kalau sudah belajar sejarah itu sepertinya sudah mendongeng ya, duduknya sudah yang di belakang itu apalagi yang laki-laki itu udah tidur semuanya. Itu permasalahan di bidang IPS berarti ya. Oke, selanjutnya ada Rina. Ya, salah satunya waktu itu pernah belajar bahasa Inggris. Sampai sekarang itu juga tidak memiliki minat dengan bahasa Inggris. Betul sekali. Diminta
menghafal kosakata atau vocabulary-nya harus dengan target sekian, jadi tidak tercapai dan dikasih semacam hukuman. Jadi sejak itu agak gimana gitu ya, jadi sampai sekarang yang mengefek menjadi tidak begitu menarik atau tidak suka dengan salah satu mata pelajaran. Iya, itu juga menjadi perhatian ya. Kita kan udah belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, kok nggak bisa ya ngomong bahasa Inggris, itu pertanyaan. Nah itu juga bisa jadi masalah yang akan nanti kita akan pecahkan ya kasusnya. Mungkin ada lagi yang mau menjelaskan? Ayo Cici. Pernah waktu belajar kewarganegaraan di SMA. Mungkin memang minatnya itu kurang ya tentang negara, membahas dan pasal-pasal pemerintahan ini ya. Walaupun sudah diajak dengan cara belajar kooperatif berkelompok, tapi memang diskusinya itu kurang sesuai dengan minat kita gitu. Jadi saya sebagai siswa dulu merasa bosan walaupun udah diajak diskusi, kan ada juga ya siswa nggak cocok dengan gaya belajarnya seperti itu walaupun gurunya itu udah tepat, tapi ternyata ada juga siswa yang nggak cocok gitu. Mungkin itu ya masalahnya. Belajarnya cara belajar itu nggak cocok dengan siswanya. Iya, bagus sekali ya. Permasalahan kita, aku yakin semuanya punya tantangan dan permasalahan sendiri ya pada berbagai mata pelajaran tertentu yang bisa Anda pilih salah satu saja ya. Nanti kita akan berkelompok dua orang, pilih salah satu saja kasus atau permasalahan yang akan diangkat. Nah, ini kan masalah tadi ya Bu ya, IPS ya, pembelajarannya membosankan, jadi siswa banyak ngantuk. Apa solusinya? Nah, kita akan berdiskusi bersama terkait solusi yang akan diberikan oleh guru agar pembelajarannya jadi menarik, bermakna, seperti yang tadi sudah diceritakan, ada mata pelajaran yang bermakna itu seperti tadi. Nah, carikan solusinya. Baik, sudah jelas semuanya tugasnya. Sekarang kita duduk berkelompok, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dikasih waktu 5 menit untuk mencari solusi dalam proses pembelajaran ya. Ibu semuanya dalam proses pembelajaran intinya apa yang harus dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian nanti presentasi satu kelompok, masing-masing kelompok di depan kelas. Silakan waktunya 5 menit ya. Yuk, Bu, terima. Nanti dipresentasikan perwakilan kelompok maksudnya. fungsi sekolah sesuai dengan kesempatan dan pemberdayaan mereka.
Oke, sudah. Waktunya sudah habis. Yuk sekarang kita akan presentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 Suci, kelompok 1, kelompok 2 Ati dan Siti. Silakan perwakilannya ke depan untuk menjelaskan. Nanti kita ada tanya jawab ya, interaksi, ada tanya jawab dari yang lain. Kalau ada kelompok lainnya yang bertanya, berarti yang penyaji wajib menjawab. Silahkan kelompok 1 ke depan. Permasalahan yang diambilnya apa? Kemudian bagaimana solusinya dalam proses pembelajaran? Itu ceritakan hasil diskusinya. Ya, satu kelompok. Siapa yang duluan? Mbak Siti. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah berkenan semangat kepada kami kelompok 1 dalam mengatasi pembelajaran yang membosankan dalam pembelajaran IPS. Ada beberapa strategi. Artinya di sini yang jadi permasalahan itu adalah bukan di siswanya, tetapi salah satu penyebab itu adalah gurunya. Tentunya di sini guru harus memberikan sebuah strategi pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan bagi siswa. Nah, untuk pembelajaran IPS itu dia juga merupakan pembelajaran yang kontekstual, di mana nantinya ketika seorang guru yang memberikan materi tentang misalnya tentang tubuh-tubuh atau peninggalan-peninggalan sejarah misalnya dalam IPS, tentunya kita harus membawa anak-anak tersebut atau siswa tersebut ke tempat peninggalan-peninggalan tersebut. Artinya kita bawa anak ke lokasi. Nah, itulah yang tidak terjadi di sekolah, dan guru terkadang hanya menjelaskan materi itu saja dan tanpa ada konfirmasi. Terkadang kan guru sering bertanya ketika terjadinya G30 SPKI, siapakah dalamnya? Misalnya itu pertanyaan guru. Nah, ada yang mengatakan itu adalah ada Soekarno. Nah, di sana tidak ada konfirmasi siapa sih sebenarnya, sehingga anak-anak sampai hari ini masih bertanya-tanya. Nah, itu mungkin salah satu siswa mengatakan materi dari IPS itu terkadang membosankan karena mengkaji tentang peristiwa masa lalu. Padahal sebuah materi dalam pembelajaran itu tidak ada yang membosankan, semuanya menarik. Tinggal lagi bagaimana seorang pemainnya tadi atau gurunya tadi berpandai-pandai memainkan materi itu, sehingga yang dia bercerita tentang cerita lama atau kasus-kasus tentang bagaimana Indonesia merdeka misalnya, kalau guru pandai menjalankan itu, apalagi dengan sekarang kondisi teknologi yang semakin canggih, artinya kita bisa menggunakan teknologi juga untuk bagaimana siswa itu merasa hidup di zaman itu, walaupun dia hidup hari ini, tetapi dia tidak melihat peristiwa yang sudah lampau. Namun ketika teknologi kita gunakan, dia merasa hidup dan ada pada zaman itu, sehingga muncullah nanti rasa nasionalisme atau patriotismenya terhadap bangsa dan negaranya. Jadi memang guru tidak cukup hanya satu strategi yang dia gunakan, tetapi tentu banyak strategi lain di mana nanti memang tujuan dari pembelajaran itu tercapai, itu yang diinginkan. Nah, ketika guru hanya menggunakan misalnya hanya ceramah-ceramah saja, itulah yang membuat masalah, sehingga siswa di belakang ada yang tidur, ada yang beribut, dan muncul lagi masalah-masalah lain. Nah, tentunya itu tujuan pembelajaran itu tidak akan tercapai sampai kapanpun, sehingga adalah image masyarakat atau generasi berikutnya mengatakan bahwasanya materi sejarah itu, materi IPS itu tidak menyenangkan, tidak menarik. Padahal tidak, materinya yang salah, materi kan itu saja. Anak gurunya itu sebenarnya yang perlu dibekali bagaimana memang gurunya ini pandai mengkondisikan dan pandai mengajar, dan dia bisa siswa itu merasa puas dan mengerti dengan apa yang diajarkan oleh guru. Nah, mungkin itu. Iya, kita buka sesi pertanyaan ya, kelompok 1. Silakan. Yang pertanyaannya kelompok 2. Silakan. Kita penjelasan yang sangat jelas tadi ya dari Bu Siti. Ada pertanyaan dari kelompok 2, silakan lanjutkan ke kelompok 1. Boleh. Iya. Izin bertanya terkait masalah-masalah di pembelajaran
rentan lah ya untuk membuat siswa itu tidak merasa bosan. Mungkin kan ada diskusi kadang juga harus siswa yang aktif berbicara gitu ya. Nah, ada siswa yang tidak suka berbicara. Nah, mungkin beda, ada lagi model pembelajaran yang cocok. Nah, gimana cara kita mengatasi hal seperti itu? Ya, langsung saja ya. Baik, terima kasih Suci. Untuk mengatasi permasalahan itu, kita bisa mengkombinasikan beberapa model pembelajaran. Misalnya, kita kombinasikan antara model pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran berbasis masalah. Maka di situ nanti kan kita memilih suatu metode, model dan media. Nantinya itu kita akan analisis juga karakteristik siswanya dan juga karakteristik dari materi yang kita ajarkan. Nah, jadi apa sih sebenarnya ini model yang cocok untuk materi ini dengan kondisi siswa saya seperti ini dan apa medianya, sehingga nanti memang pilihan-pilihan kita itu tidak meleset dan artinya bisa dipakai dan diterapkan dan sudah pas itu kita gunakan untuk siswa yang kita ajar itu tadi. Jadi seorang guru tentu harusnya paham dengan apa itu model pembelajaran, kemudian apa itu metode pembelajaran dan juga apa media yang pas untuk materi tersebut. Jadi kita sebenarnya kita lihat dulu materi dan karakteristik siswa, sehingga itulah yang kita jadikan acuan model apa yang akan kita pilih, metode apa dan strategi apa yang kita gunakan. Nah, untuk pembelajaran IPS ini, karena memang pembelajaran IPS itu tidak boleh ditinggalkan unsur kontekstualnya, karena dia itu IPS itu harus pembelajaran yang berbasis kontekstual. Nah, maka di sini kita harus memadukannya dengan model-model pembelajaran lainnya. Misalnya dalam pembelajaran IPS ini kita kombinasikan dengan pembelajaran PJBL misalnya, atau pembelajaran berbasis masalah. Ketika ada kasus misalnya APRA misalnya atau Andi Aziz ya, masa pergolakan, nah di situ kita akan menciptakan dulu sebuah masalah, kemudian kita putar masalah itu supaya anak ini bisa tahu dia bagaimana peristiwa itu terjadi. Kita bisa putar pilihan dokumenter misalnya, sehingga anak begini ya peristiwa masa lalu. Nah, sehingga itu kan sudah membuat sesuatu masalah di sana, sehingga mereka juga menyaksikan kontekstualnya, mereka menonton film tersebut. Nah, kemudian sehingga mereka itu bisa melihat, mendengar, merasakan apa yang terjadi pada masa dahulunya, kemudian mereka juga melihat materi sudah sesuai ya, itu akan menarik bagi mereka. Mereka akan memicu rasa ingin tahu yang berlebihan nanti. Setelah ini gimana lagi ya, apa lagi ya, apa yang akan terjadi. Mungkin itu artinya kita sebagai guru harus memilih metode, model pembelajaran tepat yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Artinya setiap materi itu tidak sama modelnya, tidak sama pula metodenya, dan tidak sama pula medianya. Terkadang kan itu yang terjadi satu untuk semua. Model ini berlaku untuk semua, padahal tidak boleh. Karakteristik dari materinya dulu kita tahu. Iya. Ya. Alhamdulillah. Bagus sekali. Jadi itu sebenarnya tugas selanjutnya untuk minggu depannya. Lanjutkan ke LPS-nya, pilih materinya apa. Jadi dari materi tersebut, ibu-ibu sudah tahu karakteristiknya apa. Berarti apa media yang digunakan, apa model dan bentuknya yang sesuai ya. Berarti disesuaikan dengan materi tersebut. Itu untuk minggu depan. Oke, kita minta satu kelompok terakhir untuk tamunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tadi untuk menjelaskan terkait solusi dari suatu masalah. Mungkin salah satu solusinya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, yang sudah kita kenal semuanya mungkin. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini seperti yang kita tahu itu pembelajaran yang menyesuaikan, guru harus menyesuaikan cara mengajar materi yang dipilih maupun asesmen yang akan digunakan dalam pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik siswa atau peserta didik. Nah, sehingga tujuan pembelajaran tetap tercapai. Nah, jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi itu harus memperhatikan yang pertama
materi, ya materinya itu. Jadi kalau kita melihat berbagai tingkat kemampuan siswa, ada kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, itu materinya harus kita sesuaikan. Maksudnya misalkan kita mempelajari tentang konsep aritmatika sosial. Nah, jadi anak yang berkemampuan tinggi itu mungkin kita memberikan materi yang lebih menantang gitu ya. Nah, untuk kemampuan rendah mungkin kita hanya memberikan yang di buku pegangan matematikanya. Nah, untuk yang kemampuan rendah, nah mungkin menggunakan alat peraga sehingga lebih menggali pengetahuannya. Jadi kita perlu merancang pembelajaran yang beragam untuk semua kebutuhan peserta didik. Nah, begitu juga dengan cara berpikir atau proses dalam selama pembelajaran. Ada karakteristik siswa yang gaya belajarnya bermacam-macam ya, ada visual, kinestetik, apalagi auditori. Nah, itu juga kita dalam pembelajaran mungkin bisa kita berikan tugas-tugas yang berbeda. Anak-anak misalnya yang visual kita minta untuk menggambar. Misalkan menggambar apa? Yang penting tetap konteksnya, tujuan pembelajaran kita itu mereka tetap paham dengan konsep aritmatika seperti misalnya. Nah, mungkin yang auditori anak-anaknya dikasih tugas untuk apa ya contohnya? Yang suka berbicara mungkin ya, menjelaskan untuk presentasi, ya gitu, tugas-tugas seperti itu. Kalau yang kinestetik yang suka bergerak, nah lain lagi tugasnya, sesuaikan dengan membuat proyek atau melakukan aktivitas apa gitu. Jadi kita sebagai guru memang harus kreatif juga ya, merancang fasilitas belajar seperti apa yang akan kita sediakan atau yang akan kita fasilitasi. Kemudian untuk asesmennya juga luaran atau hasil belajarnya yang diminta juga harus berbasis disesuaikan dengan siswa kita gitu ya. Misalkan ada yang mengerjakan soal, mungkin ya kemampuannya sedang mengerjakan soal. Ada yang membuat video, mungkin ya membuat video terkait materi itu. Mungkin ada proyek untuk observasi ke lapangan, untuk melihat aktivitas jual beli atau sebagai macamnya seperti itu. Nah, jadi intinya di sini pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita terapkan kepada siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu cara belajar, kemampuannya, gaya belajarnya dan sebagainya macamnya. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ampun untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tadi tanya? Sudah bagus kayaknya. Sudah sesuai dengan tidak perlu dikomentari lagi. Masih bisa setuju? Iya. Kelompok 2 tadi sudah menerapkan diferensiasi ya. Jadi kita mengenali dulu karakteristik siswa-siswa kita. Nah, itu dari studi kasus yang sudah kita pilih masing-masing kelompok. Kemudian kita sudah carikan solusinya tadi. Nah, pekerjaan kita selanjutnya adalah menjadikannya ke RPS, itu minggu depan ya. Minggu depan kita akan memindahkannya ke RPS ya. Pilih satu materi yang akan dilaksanakan di kelas. Jadi RPS nanti ada aksi nyatanya, berarti masuk ke kelas gitu ya. Terlebih dahulu kita bikin dulu RPS-nya, kemudian nanti Anda akan diskusi dengan guru pamong kalau masih bingung terkait penerapan solusinya sebaiknya gimana atau bagaimana. Silakan diskusi dengan guru pamong juga boleh, dengan dosen juga boleh. Kemudian nanti turun ke lapangan untuk aksi nyata. Baiklah, alhamdulillah kita sudah di penghujung perkuliahan kita hari ini. Untuk sebagai guru profesional ya, kita harus mengenali masing-masing karakteristik dari peserta didik kita. Itu sangat penting untuk membuat rencana pembelajaran kita di awal. Itu yang akan kita buat nantinya. Minggu depan kita akan membahas RPS kita. Baiklah ibu semuanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan waktu tutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.